Biografi Adam Malik. Adam Malik adalah seorang politikus Indonesia dan seorang jurnalis yang lahir pada tanggal 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia merupakan salah satu pendiri kantor berita Antara pada tahun 1937. Adam Malik wafat pada tanggal 5 September 1984 di Bandung karena kanker liver yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pendidikan Adam Malik. Ia menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Island School atau HIS, Pematang Siantar dan melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tehawalib Prabek di Bukit Tinggi. Namun hanya selama 1,5 tahun karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang. Pada usia 20 tahun, ia pergi merantau ke Jakarta karena didorong oleh keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa. Di Jakarta, ia bersama dengan sejumlah tokoh lain melopori berdirinya kantor berita Antara pada tahun 1937. Karir dan politik Adam Malik. Ketika masih remaja pada tahun 1934, Adam Malik pernah ditangkap oleh polisi Dinas Intel Politik dan dipenjarakan selama 2 tahun karena melanggar larangan perkumpulan. Ketika berusia 17 tahun, Adam Malik sudah menjabat sebagai ketua Partindo di Pematang Siantar dari 1934 hingga 1935. Keinginannya untuk berkontribusi pada bangsa mendorongnya untuk merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun bersama dengan Soemanang Sukautar, Armijin Pane, Abdul Hakim dan Pandu Kartawiguna, ia berperan dalam mendirikan kantor berita Antara. Kantor yang pertama berlokasi di Buiten, Tigerstad 38 North Batavia, Jalan Pinangsia 2, Jakarta Utara, dan kemudian pindah ke Jalan Pos Utara 53, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di kantor ini, ia menjabat sebagai redaktur sekaligus wakil direktur. Pada tahun 1940 sampai 1941, Adam Malik menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo di Jakarta. Pada tahun 1945, dia juga menjadi anggota pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Selama masa pendudukan Jepang, Adam Malik aktif dalam pergerakan pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bergerilya. Untuk mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia memobilisasi rakyat untuk berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Pada akhir tahun 1950-an, ia menjadi duta besar luar biasa yang berkuasa penuh untuk Polandia dan Uni Soviet atas penunjukan oleh Ir Soekarno. Pada tahun 1962, ia memimpin delegasi RI dalam perundingan dengan Belanda untuk penyerahan Irian Barat. Adam Malik juga menjabat sebagai Menko Pelaksana Ekonomi terpimpin ketika pengaruh Partai Komunis Indonesia PKI menguat. Ia bersama Roeslan Abdul Ghani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI, dan mereka dikenal sebagai trio sayap kanan yang kontra revolusi. Adam Malik juga pernah dipercaya menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York, menjadikannya orang Asia kedua yang memimpin sidang lembaga tersebut. Pada tahun 1977, ia terpilih sebagai ketua DPR dan MPR dan hanya 3 bulan kemudian ia terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah kepergiannya, istri dan anak-anaknya memperingati jasadnya dengan mendirikan sebuah museum
yang diberi nama Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai penghargaan atas kontribusinya. Ia dianugerahi berbagai macam penghargaan termasuk Bintang Mahaputra kelas 4 pada tahun 1971, Bintang Adi Perdana kelas 2 pada tahun 1973, dan pada tahun 1998 ia diangkat sebagai pahlawan nasional.